Selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mengawali hari ini, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang begitu mengasihi kami sungguh mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, atas kebaikan dan penyertaan Tuhan yang masih boleh kami rasakan di pagi hari ini. Ya Tuhan, saat ini untuk mengawali hari kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya Engkau hadir bersama-sama dengan kami, menuntun kami, agar kami boleh mengerti apa yang hendak Engkau sampaikan kepada kami, lalu kami boleh melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kami. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, pada pagi hari ini bacaan Alkitab kita diambil dari Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai 18. Yesaya pasal 38 ayat 17 sampai 18 yang menyatakan demikian. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Sebab dunia orang mati tidak dapat mengucap syukur kepadamu, dan maut tidak dapat memuji-muji Engkau. Orang-orang yang turun ke liang kubur tidak menanti-nanti akan kesetiaan-Mu. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah setiap kita yang tidak hanya mendengarkan namun juga melakukannya dalam setiap langkah kehidupan kita. Terpujilah Kristus, haleluya. Ya, selamat pagi Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih. Setiap kita pasti pernah mendengar perkataan atau ungkapan bahwa hidup itu bagaikan roda. Hidup itu senantiasa berputar, kadang di atas, kadang di bawah, kadang tertekan, kadang bahagia. Sedih, senang, bahagia, meratap, tidak abadi. Selama kita hidup, kita akan terus mengalami siklus perputaran itu, perputaran kehidupan. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, bacaan kita pada pagi hari ini merupakan bagian dari ungkapan syukur Raja Hizkia atas pertolongan Tuhan dalam kehidupannya. Jika kita baca ayat-ayat di awal pasal 38, kita bisa melihat bahwa doa dan permohonan Raja Hizkia dikabulkan oleh Tuhan dan dia boleh sembuh dari penyakit yang ia alami. Nah, melalui pengalaman iman Raja Hizkia ini, ungkapannya tidak hanya bertujuan untuk mengucapkan atau mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang sudah menyembuhkan dirinya, namun juga sebagai pengingat bagi Yehuda, bahkan Yerusalem, bahwa kesusahan yang sedang dialami tidak akan berlangsung selamanya. Namun Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, ada hal penting yang bagi saya perlu digarisbawahi dari kehidupan Hizkia. Bahkan ketika ia boleh sembuh dari penyakitnya. Yang pertama adalah Hizkia semasa hidupnya, ia senantiasa berusaha untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Ini melambangkan iman Hizkia kepada Tuhan. Ia menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Tuhan yang memilikinya. Sehingga pesan untuk bangsa Yehuda, bahkan Yerusalem pada saat itu, adalah supaya mereka terus melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Taat kepada Tuhan, supaya mereka bisa merasakan pertolongan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, lalu hal kedua yang bagi saya dapat dilihat dari ungkapan Raja Hizkia adalah bahwa hanya Tuhan
yang dapat memulihkan keadaannya. Bisa dilihat pada ayat bacaan kita, yaitu pada ayat 17 yang menyatakan, "Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapanmu." Ungkapan Hizkia ini turut mengingatkan kepada Yehuda untuk senantiasa menaruh pengharapan mereka hanya kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan mereka dari keberdosaan mereka, dari kebinasaan mereka. Terutama konteks kehidupan saat itu adalah Raja Hizkia ini sedang berusaha agar Yehuda tidak mengikuti ketetapan Asyur yang bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Dan ungkapan Hizkia ini menyatakan bahwa keselamatan Yehuda hanya didapatkan jika mereka mau sungguh-sungguh bergantung pada Allah, mau melakukan apa yang benar. Nah, ibu bapak dan saudara yang kekasih, melalui ungkapan dan kehidupan Hizkia ini, kita bisa belajar bahwa jika kita sudah melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita, apa yang berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan yang adil akan menunjukkan hal baik dalam kehidupan kita. Beberapa waktu yang lalu saya sempat membaca sebuah ungkapan dari salah seorang yang saya ikuti di media sosial di Instagram. Ia membagikan IG story yang menyatakan bahwa terkadang manusia itu melakukan sebuah kesalahan, hidup secara sembarangan, lalu seakan-akan menjadikan Tuhan sebagai pemadam kebakaran yang datang untuk memadamkan masalah yang ditimbulkan dirinya sendiri. Padahal masalah itu muncul karena tidak cukup memiliki hikmat dalam bertindak. Lalu ia merasa bahwa masalah yang ia hadapi itu adalah pekerjaan Tuhan untuk menguatkan dirinya agar dapat menghadapi hal-hal yang sulit dalam kehidupannya. Cara Tuhan, ia merasa bahwa itu adalah cara Tuhan untuk menjadikan dirinya kuat. Padahal sebenarnya manusia sendiri, diri kita sendiri yang mengundang masalah dalam hidup kita. Nah, ibu bapak dan saudara, saya rasa teguran atau ungkapan seseorang yang saya ikuti di media sosial ini ada benarnya. Terkadang ketika kita mengalami sebuah kesulitan, kita mengalami sebuah masalah karena kesalahan diri kita sendiri, kita berpikir seakan-akan itu semua adalah rencana Tuhan. Padahal tidak, bisa jadi semuanya itu terjadi karena kesalahan kita sendiri. Itu adalah buah dari apa yang kita lakukan secara salah. Nah, melalui Raja Hizkia pada pagi hari ini, kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia ini memang sudah melakukan apa yang benar dalam kehidupannya. Dan akhirnya Tuhan menunjukkan apa yang terbaik bagi kehidupannya ketika dia sungguh-sungguh juga menaruh harapannya kepada Tuhan. Jadi, ibu bapak dan saudara yang kekasih, tidak hanya penting kita memahami bahwa Tuhan akan menguatkan kita di masa-masa sulit dalam kehidupan kita, namun juga penting bagi kita untuk introspeksi diri kita masing-masing. Sudahkah kita melakukan apa yang benar? Apakah kesulitan yang kita hadapi ini sungguh-sungguh adalah rencana Tuhan untuk menguatkan kita, menjadikan kita pribadi yang lebih kuat, ataukah justru karena kita berbuat kesalahan? Jika kita menyadari kesalahan kita, ibu bapak dan saudara, mari kita perbaiki, dan mari kita lakukan apa yang benar, dan mari kita yakini bahwa Tuhan pasti memberikan kekuatan bagi kita untuk melewati masa sulit kita
Dan pada waktunya, kita akan merasakan hal baik dalam kehidupan kita ketika kita sudah berusaha melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita. Nah, hal selanjutnya yang penting kita pahami adalah dari kehidupan Hizkia, kita bisa melihat bahwa Raja Hizkia tidak melupakan kebaikan Tuhan. Ia meyakini bahwa tanpa pertolongan Tuhan, ia tidak mungkin akan selamat. Dan inilah juga yang menjadi pengingat bagi kita. Jika kita sedang merasa kesulitan pada saat ini, mari kita ingat bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Jika kita sungguh-sungguh menaruh harapan kita kepada Tuhan. Dan ibu bapak dan saudara yang terkasih, mari juga kita ingat bahwa ketika kita saat ini berada dalam situasi yang aman-aman saja, itu semua juga adalah bentuk kebaikan Tuhan. Dengan kita selalu menaruh harapan kita kepada Tuhan dan terus melakukan apa yang baik, apa yang benar, maka kehadiran Tuhan akan selalu bisa kita rasakan di setiap siklus kehidupan kita, yang tidak selalu menyenangkan, yang tidak selalu menyedihkan, tidak selalu bahagia, tidak selalu terpuruk. Apapun yang kita hadapi. Jadi ibu bapak dan saudara, selamat melakukan apa yang terbaik hari ini. Mari bersama kita yakini bahwa kesulitan ataupun kebahagiaan yang kita alami hari ini itu tidak abadi. Sehingga mari kita selalu mengandalkan Tuhan dan tetap melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Tuhan menguatkan ibu bapak dan saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Terima kasih ya Tuhan, karena pada pagi hari ini kami mau diingatkan kembali bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kami itu semua adalah cara Tuhan. Itu semua adalah segala sesuatu yang tidak pernah lepas dari campur tangan Tuhan. Tapi Tuhan tolong ajarkan kami untuk bisa memahami bahwa dalam langkah kehidupan kami harus selalu melakukan apa yang baik dan benar. Ketika kami menginginkan segala sesuatu yang baik terjadi dalam kehidupan kami, ajarlah kami untuk lebih dulu melakukan apa yang baik dalam kehidupan kami. Untuk itu ya Tuhan, kami mau serahkan kehidupan kami, agar Tuhan boleh selalu menuntun kami untuk melakukan apa yang baik dan benar. Dan apapun rancangan Tuhan yang terbaik bagi kehidupan kami, dapat sungguh-sungguh kami rasakan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak beraktivitas. Untuk itu kami mau serahkan juga aktivitas kami dari pagi hingga malam hari nanti ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, melindungi kami, memampukan kami, menguatkan kami untuk boleh menghadapi berbagai tantangan yang kami alami, yang akan kami alami sepanjang hari ini. Ini doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.